Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Taksonomi Media Pembelajaran. Kelompok 3 beranggotakan 1. Teresia Putri Wahyudi dengan NIM 117, 2. Lailia Rahmawati dengan NIM 120, 3. Putri Nuriski dengan NIM 132, 4. Saya Diana Noviana Hakiki dengan NIM 135, 5. Desi Eva Nurdiana dengan NIM 137, 6. Ainawa Holilatul Nuriza dengan NIM 139. Slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Desi, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian taksonomi. Taksonomi ini dari bahasa Yunani yang disebut taxon, yang mempunyai arti mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan yang berdasarkan tingkatan. Dalam pendidikan, taksonomi ini dibuat untuk mengklasifikasikan sebuah tujuan pendidikan. Dalam tiap ranah dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara bertingkat, dimulai dari tingkah laku yang paling sederhana sampai dengan tingkah laku yang paling kompleks. Dan pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu usaha guru atau pengajar untuk membantu siswa supaya mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan taksonomi media pembelajaran menurut para ahli. Rudy Brecht, dalam hal ini, Rudy Brecht mencoba membedakan taksonomi media menjadi beberapa macam yang berdasarkan indera yang terlibat, seperti unsur suara, visual, serta unsur gerak. Selain itu, dalam hal ini, Rudy Brecht juga membedakan kedua macam media, yakni antara media siar serta media rekam. Jadi, terdapat 8 macam media yang bisa dikelompokkan, seperti media audiovisual gerak, audiovisual diam, audiovisual gerak, visual diam, semi gerak, audio, dan yang terakhir cetak. Yang kedua yakni Duncan. Ia menyusunnya berdasarkan dengan pemanfaatan serta hierarki bagi pendidikan. Duncan ingin mengarahkan bayaran investasi, kelangkaan, serta keluasan lingkup sasarannya di satu pihak, serta kemudahan pengadaan, pemakaian, keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya bayaran di lain pihak dengan tingkatan kerumitan perangkat medianya dalam satu hierarki. Lalu yang ketiga, BRICS. Dalam pandangan BRICS, taksonomi ini lebih menuju pada ciri stimulus ataupun rangsangan yang bisa ditimbulkan dari media sendiri, seperti kesesuaian rangsangan tersebut sesuai dengan ciri-ciri siswa, tugas pendidikan, bahan, serta transmisinya. Dalam hal ini, BRICS menganalisis berbagai media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pendidikan terprogram, papan tulis, media transparasi, film rangkai, film bingkai, film, televisi, serta foto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari Putri sebelumnya. Yang keempat ada Gegne. Gegne mengelompokkan 7 macam pengelompokan media untuk didemonstrasikan, yaitu media komunikasi lisan, media cetak, media gambar diam, gambar gerak, film yang bersuara, dan mesin belajar. Yang kelima ada Edling.
Menurutnya, rangsangan belajar dan tanggapan pada siswa merupakan salah satu variabel dari kegiatan belajar dengan media. Yang keenam, ada Scrum yang membedakan setiap media seperti berikut, yaitu media rumit dan mahal atau big media, dan juga media sederhana dan murah atau little media. Ia juga mengelompokkan media berdasarkan daya liputnya sebagai media misal, kelompok, dan media individual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ainawa. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ada 3, yaitu 1. Media visual, 2. Media audio, 3. Media audiovisual. Media visual, media yang berisikan materi atau informasi yang hanya bisa diamati oleh indera penglihatan. Artinya media ini hanya bisa dilihat saja. Contohnya yaitu ada gambar atau foto, diagram, peta atau globe, poster, dan sebagainya. Media audio, media pembelajaran yang berisikan materi atau informasi yang disampaikan hanya berupa suara saja atau diamati dengan indera pendengar saja. Contohnya yaitu laboratorium bahasa, radio, tape recorder, dan sebagainya. Yang terakhir, media audiovisual. Media pembelajaran yang berisikan materi informasi yang menarik dengan menggabungkan media audio dan media visual. Karena pada media ini memakai indera penglihatan serta indera pendengaran. Artinya, dalam media ini terdapat bunyi serta gambar. Contohnya yaitu televisi, video kaset, proyektor film bersuara, slide bersuara, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat taksonomi bagi pembelajaran. Pada zaman modern seperti sekarang ini, sudah banyak kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Sehingga saat menyampaikan suatu materi pembelajaran, maka guru harus memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman. Seorang guru harus dapat memilih media pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya. Media pembelajaran harus sesuai dengan keadaan diri siswa. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru harus dapat memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Manfaat taksonomi bagi pembelajaran ada 2, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Manfaat taksonomi bagi guru yaitu 1. Memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, agar guru dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang secara sistematis. Yang ketiga, membantu dalam menyajikan materi yang menarik. Yang keempat, sebagai meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat taksonomi bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa sehingga siswa dapat dengan mudah berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan. Yang kedua, siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
fungsi media pembelajaran. Terdapat 4 fungsi dalam media pembelajaran, yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi merupakan fungsi yang menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang berkaitan dengan visual yang ditampilkan. Kedua, fungsi afektif, yaitu fungsi yang terlihat dari kenikmatan mereka ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Ketiga, fungsi kognitif, yaitu fungsi yang memperlancar penyampaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu fungsi yang mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks ataupun secara verbal. Selanjutnya dipersilakan. Sesuai dengan informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan di mana pengertian taksonomi artinya upaya pengelompokan sesuatu sesuai tingkatan tertentu. Taksonomi sendiri pada pembelajaran bertujuan untuk mengklarifikasikan beberapa tujuan pembelajaran. Sedangkan arti dari pembelajaran yaitu suatu usaha pengajar atau guru guna membantu peserta didik atau siswa yang mencakup berbagai informasi. Pembelajaran ini bisa dikatakan terjadwal serta terstruktur dengan memanipulasi sumber asal yang akan digunakan pada pembelajaran supaya terciptanya proses pembelajaran dalam diri masing-masing peserta didik. Tujuan dari adanya pembelajaran diharuskan sejajar dengan tujuan belajar peserta didik dan kurikulum. Nah, guru perlu memperhatikan beberapa hal penunjang memberikan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru juga harus menganggap siswa bahwa siswa merupakan individu yang mempunyai unsur-unsur dinamis, yang dimana akan perlahan-lahan berkembang jika disediakan dan diseimbangkan dengan kondisi yang menunjang. Baik, apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah ada yang bisa ditanyakan? Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom diskusi via e-learning. Kami dari kelompok 3 akan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.